Salam, selamat malam sahabat terkasih. Setelah menjalani aktivitas sepanjang hari, mari kita datang tenang di hadapan Tuhan dan merenungkan firman-Nya. Malam hari ini kita akan belajar dari akhir kehidupan seorang rasul besar, yaitu Paulus. Seorang yang dahulu adalah penganiaya jemaat, tetapi kemudian diubahkan Tuhan menjadi pemberita Injil yang setia sampai akhir hidupnya. Mari kita membaca firman Tuhan dari 2 Timotius 4 ayat 6-8. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Sahabat terkasih, ini adalah salah satu bagian yang paling mengharukan dalam Alkitab. Paulus menulis surat ini ketika ia berada di penjara. Ia tahu hidupnya tidak lama lagi. Ia sadar bahwa kematian sudah dekat. Tetapi yang luar biasa, tidak ada kepahitan dalam kata-katanya. Tidak ada penyesalan, tidak ada ketakutan berlebihan. Sebaliknya, Paulus berkata dengan penuh damai, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik." Sahabat terkasih, hidup ini seperti sebuah pertandingan panjang. Ada masa sulit, ada masa mudah, ada kemenangan, ada air mata, ada luka, ada perjuangan. Dan yang terpenting bukan hanya bagaimana kita memulai, tetapi bagaimana kita mengakhirinya. Banyak orang memulai dengan semangat, tetapi berhenti di tengah jalan. Ada yang dahulu rajin berdoa, sekarang mulai jauh dari Tuhan. Ada yang dahulu aktif melayani, sekarang dingin rohaninya. Ada yang dahulu percaya, tetapi karena masalah hidup, akhirnya menyerah. Namun, Paulus tetap setia sampai akhir, karena hidupnya benar-benar milik Tuhan. Sahabat terkasih, kalau kita melihat perjalanan hidup Paulus, sebenarnya ia mengalami begitu banyak penderitaan. Ia dipenjara, dipukul, dihina, ditinggalkan teman-temannya, mengalami karam kapal, sering lapar dan kelelahan. Tetapi semua itu tidak membuatnya meninggalkan Tuhan. Karena Paulus sadar, dunia ini sementara. Tetapi Tuhan kekal selamanya. Malam hari ini, dunia mengajarkan kita mengejar banyak hal. Uang, popularitas, kenyamanan, pujian manusia. Tetapi Paulus mengingatkan bahwa pada akhirnya hidup bukan tentang seberapa kaya kita, melainkan apakah kita tetap setia kepada Tuhan. Karena suatu hari semua manusia akan berdiri di hadapan Tuhan. Bukan jabatan yang Tuhan tanya, bukan jumlah harta yang Tuhan tanya, tetapi apakah kita hidup dalam iman dan kesetiaan. Sahabat terkasih, ada satu kalimat Paulus yang sangat kuat. Aku telah memelihara iman. Artinya, iman itu harus dijaga. Karena dunia ini penuh hal yang bisa melemahkan iman manusia. Masalah hidup bisa melemahkan iman. Kekecewaan bisa melemahkan iman. Godaan dunia bisa melemahkan iman. Kesibukan bisa membuat hati jauh dari Tuhan. Karena itu, iman tidak bisa dibiarkan begitu saja. Iman harus dipelihara melalui doa, firman Tuhan, penyembahan, dan hidup dengan Tuhan. Sahabat terkasih, malam hari ini mari kita jujur melihat hati kita. Apakah api cinta kita kepada Tuhan masih menyala?
ataukah perlahan mulai dingin? Kadang seseorang masih datang ibadah, tetapi hatinya sudah jauh dari Tuhan. Mulutnya masih menyebut nama Tuhan, tetapi hidupnya dipenuhi kekhawatiran, kepahitan, dan dosa tersembunyi. Malam hari ini, Tuhan memanggil kita kembali untuk hidup sungguh-sungguh, karena hidup manusia singkat. Paulus memahami hal itu. Itulah sebabnya ia tidak mau menyanyiakan hidupnya. Ia memakai hidupnya untuk perkara yang kekal. Sahabat terkasih, ada banyak orang yang di akhir hidup dipenuhi penyesalan. Menyesal karena terlalu sibuk mengejar dunia. Menyesal karena melupakan keluarga. Menyesal karena menjauh dari Tuhan. Menyesal karena hidup tanpa tujuan kekal. Tetapi Paulus menutup hidupnya dengan damai. Karena ia tahu kepada siapa ia percaya. Sahabat terkasih, damai sejati bukan berasal dari keadaan hidup yang sempurna. Damai sejati datang ketika hidup benar di hadapan Tuhan. Walaupun Paulus berada di penjara, hatinya tetap penuh pengharapan. Inilah kekuatan orang percaya, harapan di dalam Kristus. Mungkin malam hari ini ada yang sedang lelah menjalani hidup. Ada pergumulan yang belum selesai, ada doa yang belum dijawab, ada luka yang masih disimpan. Ada ketakutan tentang masa depan. Mari kita belajar dari Paulus. Karena Tuhan menyertai kita sanggup melewati musim tersulit sekalipun. Dan suatu hari nanti, ketika perjalanan hidup ini selesai, kiranya kita juga bisa berkata seperti Paulus, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik." Sahabat terkasih, mari kita belajar 3 hal penting dari akhir kehidupan Paulus. Yang pertama, hidup yang setia akan berakhir dengan damai. Paulus tidak hidup sempurna, tetapi ia hidup setia. Tuhan tidak mencari manusia sempurna. Tuhan mencari hati yang tetap melekat kepadanya. Kesetiaan kecil setiap hari sangat berharga di mata Tuhan. Yang kedua, iman harus dipelihara. Kalau iman tidak dijaga, hati bisa menjadi dingin. Karena itu, jangan jauh dari doa. Jangan jauh dari firman Tuhan. Jangan jauh dari hadirat Tuhan. Hubungan dengan Tuhan harus dirawat setiap hari. Yang ketiga, hidup di dunia ini sementara. Paulus sadar bahwa hidup di bumi hanya sementara. Karena itu, ia fokus pada perkara yang kekal. Apa yang kita kejar hari ini? Apakah hidup kita hanya sibuk mengejar dunia atau sungguh-sungguh hidup bagi Tuhan? Sahabat terkasih, malam hari ini sebelum tidur, mari kita serahkan hidup kita kembali kepada Tuhan. Mintalah Tuhan menjaga hati dan iman kita. Karena yang paling indah bukan hanya sukses di dunia, tetapi tetap setia sampai akhir bersama Tuhan. Mari kita tutup dalam doa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu malam hari ini. Kami belajar dari kehidupan Paulus tentang arti kesetiaan sampai akhir. Tolong kami supaya tetap memelihara iman di tengah dunia yang penuh tantangan ini. Ampuni karena hati kami mulai dingin dan jauh dari-Mu. Pulihkan kembali kasih kami kepadamu. Kuatkan setiap orang yang sedang lelah, takut, dan berbeban berat. Berikan damai sejahtera-Mu di malam ini. Biarlah hidup kami dipakai untuk kemuliaan nama-Mu sampai akhir kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, hidup yang setia kepada Tuhan mungkin penuh perjuangan, tetapi pada akhirnya akan berakhir dengan damai dan kemenangan bersama Kristus.
Sampai jumpa di renungan malam berikutnya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.